kita menuju ke sesi yang terakhir. Mungkin Dr. Heri Subianto sudah siap, ya. Dr. Heri akan menampilkan tentang microvascular decompression pada penyakit cranial nerve kompresi, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asra. Mohon izin senior sekalian, Dr. Agus, Prof. Hafid, dan senior sekalian, Dr. Madi Ingges, Dr. Hafid, Dr. Fahmi semuanya. Saya akan menyampaikan secara singkat, mudah-mudahan secara singkat ini tentang cranial nerve surgery. Jadi ada pada kasus-kasus hemifacial spasme, trigeminal neuralgia, glossopharyngeal neuralgia, ini merupakan kasus-kasus yang mungkin jarang ditemui, padahal kasusnya juga sebenarnya banyak, dan juga untuk edukasi ke teman-teman kita, terutama dokter umum dan residen bedah saraf. Jadi ini kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit National Hospital. Tujuannya apa? Setelah ini diharapkan nanti kita bisa memahami anatomi dari cerebellopontine angel, terutama untuk residen bedah saraf, karena nanti ada tindakan yang akan dilakukan dengan prosedur microvascular dekompresi ini. Kemudian kita akan memahami patofisiologi dari trigeminal neuralgia, hemifacial spasme, dan glossopharyngeal neuralgia. Setelah itu juga kita akan memahami tentang medical dan surgical prosedur dari penyakit-penyakit ini. Microvascular dekompresi adalah suatu teknik operasi yang pertama kali sebenarnya dicetuskan oleh Dendi pada tahun 1934, kemudian Gardner juga pada tahun 1962. Mereka concern tentang vascular compression dan abnormalities yang lain di root entry zone di trigeminal nerve. Tetapi yang pertama kali melakukan operasi MVD untuk trigeminal neuralgia itu adalah Janeta, dan menemukan adanya vascular finding yang menekan root dari trigeminal nerve-nya pada tahun 1967, satu operasi pada waktu itu. Tetapi sekarang ini sudah menjadi standar, prosedur standar untuk pembedahan pada kasus-kasus trigeminal neuralgia, hemifacial spasme, dan glossopharyngeal neuralgia. Patofisiologinya apa? Dari hasil tindakan yang dilakukan oleh Janeta dan apa yang dilakukan oleh Dendi dan Gardner ini, diketahui bahwa ternyata ada yang namanya neurovascular compression dari root entry zone dari cranial nerve ini. Jadi dari cranial nerve 5, 7, kemudian 9, 10 ini. Kenapa hal ini bisa menimbulkan keluhan? Karena pada area ini didapatkan adanya transisi dari mielin yang berasal dari central oligodendrocyte, kemudian beralih ke peripheral mielin yang dihasilkan oleh Schwann cell. Ini dinamakan dengan daerah Opsteiner-Redlich zone yang biasanya muncul 1-2 mili di permukaan dari brainstem. Nah, kemudian neuroanatomi yang harus kita pahami dari 3 kasus ini ada yang namanya rule of three, ada yang namanya upper neurovascular complex, ada superior cerebellar artery, kemudian cranial nerve 5 yang menimbulkan keluhan trigeminal neuralgia, kemudian ada middle neurovascular complex, ada anterior inferior cerebellar artery dengan saraf ketujuh yang menimbulkan keluhan hemifacial spasme, kemudian ada lower neurovascular complex, ada PICA, posterior inferior cerebellar artery, dan cranial nerve 9-10 yang menimbulkan keluhan glossopharyngeal neuralgia. Ini adalah rule of three, upper complex, ini ada SGA, cabang dari basilar artery, biasanya dia nanti ada rostral dan caudal dari SGA, kemudian di dekatnya adalah cranial nerve 5 ini. Kemudian ada middle complex, ada AICA, kemudian kompleks 7 dan 8, saraf 7, 8, ini AICA-nya. Kemudian lower complex dengan PICA dan rootlets dari 9, 10, 11, 12. Ini adalah posterior view dari cranial base, ini terutama untuk teman-teman residen bedah saraf nantinya yang akan melakukan operasi MVD harus mengetahui betul tentang struktur vaskuler dan neuroanatomi ini. Posterior view kita lihat tadi, kalau dari posterior ini adalah basilar artery yang tortuous, kemudian ini adalah SGA-nya, ini cranial nerve 5 di sini, kemudian ini yang middle tadi, ada AICA, kemudian saraf 7 dan 8, kemudian yang lower ada vertebral artery di sini, kemudian ada PICA dengan 9, 10, 11, dan 12. Ini jika dilihat dari anterior view dengan kompleks arteri dan vena, ini dilihat dari posterior view setelah cerebellumnya diambil untuk melihat adanya
pica yang jalan ke arah kaudal, kemudian ada vertebral artery dengan rootlet-nya. Upper neurovascular complex superior view ini kita dapatkan bahwa superior cerebral artery itu berasal dari basilar artery yang jalan ke arah anterior dari pons, kemudian ke lateral ke perimesencephalic di daerah sini. Kemudian yang superolateral view ini kita lihat ada rostral dan caudal, cabang rostral dan cabang caudal dari SCA. Kemudian ini adalah cranial nerve 5, ini cerebellum, ini adalah kompleks dari venanya. Yang C ini adalah CPA angle dengan superior petrosal vein, karena kadang vena juga bisa menimbulkan keluhan kompresi. Ini adalah yang D ini adalah superlateral view yang di zoom untuk menunjukkan adanya gambaran dari rostral trunk atau cabang rostral dari SCA dan caudal trunk dari SCA. Ini superior petrosal vein dan nervus cranial kelima. Superior petrosal vein ada beberapa variasi kompresi dari vena juga yang akan kita tunjukkan. Arterial compression dari nervus cranial kelima ini jika dilihat dari anterior view biasanya akan ada beberapa variasi. Yang pertama itu yang sisi kanan ini basilar artery yang turtus atau berlingkar yang menekan base dari root entry zone saraf kelima. Kemudian yang satunya ini SCA yang loop menekan root entry zone saraf kelima, atau kadang dia tertekan oleh caudal trunk dari SCA. Yang ini, yang C ini tertekan oleh main trunk dari SCA-nya. Yang D ini tertekan oleh caudal dan rostral trunk dari SCA. Yang E ini justru pontin arteri yang turtus atau berlekuk-lekuk yang menekan dari root entry zone karena nervus 5. Yang ke F ini, yang menekan bukan SCA tetapi AICA yang looping ke atas sehingga menekan root entry zone dari nervus 5 ini. Jika ini semua dilihat dari gambaran operasi retrosigmoid view, retrosigmoid ini, maka gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah caudal trunk dari SCA, yang ini main trunknya, ini rostral and caudal trunknya, ini pontin yang menekan, ini adalah AICA yang looping ke atas, ini basilar artery yang turtus dan menekan root entry zone saraf kelima. Bagaimana dengan kompresi dari vena pada cranial nerves kelima? Juga didapatkan beberapa variasi kompresi. Ini jika dilihat dari anterior view, bisa berupa transfer pontin vein yang menekan, atau vena dari cerebellopontine fissure vein. Kemudian yang lain misalkan juga transfer pontin vein, ini di sisi posterior dari root entry zone cranial nerves 5, atau dia posisinya di sisi anteriornya. Ini yang menekan justru cerebellopontine fissure vein. Jadi vena dari cerebellopontine fissure ini yang menekan. Yang E ini adalah vena dari middle cerebellopeduncular vein. Di sisi anterior, ini di sisi posterior tertekan oleh cerebellopontine fissure vein. Kalau dilihat dari gambaran saat durante operasi, maka gambarannya kurang lebih seperti ini. Dari retrosigmoid view. Penting untuk teman-teman residen dan bedah saraf. Bagaimana dengan middle neurovascular complex? Ini tentunya kita akan membahas tentang AICA dan saraf ke-7 dan 8. Ini adalah retrosigmoid view pada saat durante operasi, maka kita harus melihat adanya AICA ini, terutama di base dari cranial nervus 78 pada saat memasuki brainstem. Ini adalah, ini kita zoom, kemudian yang C ini adalah kita harus bisa mengekspos distalnya untuk melihat adanya AICA. Di sini AICA-nya menembus saraf ke-7 dan 8. Yang di sini kita harus bisa mengekspos juga rostral dan caudal margin dari saraf ke-7 di daerah brainstem. Karena penting sekali, karena di daerah sinilah biasanya 1-2 cm itu terjadi transisi dari myelin tadi. AICA, anterior inferior cerebral artery, yang biasanya menimbulkan keluhan hemifacial spasme dan dia menekan cranial nerve 78 ini, sebenarnya dia berasal dari basilar artery yang berjalan ke arah anterior dan lateral, kemudian naik ke atas di daerah flocculus ini, AICA, kemudian dia looping di daerah cranial nerve 7 dan 8. Tetapi pada beberapa kasus kadang penyebabnya bukan AICA, tetapi duplikasi dari PICA. Ada rostral, ada caudal duplikasi.
pada gambar yang ini kita lihat IK-nya di sini, tetapi justru ternyata yang menekan adalah rostral duplicate dari PIK. Ini kalau kita zoom, maka kita harus bisa, pada saat operasi nanti kita harus bisa betul-betul memperhatikan root entry zone atau biasa juga disebut root exit zone dari saraf ke-7 ini. Dilihat apakah ada intervensi dari vascular complex. Vascular compression dari saraf ke-7 biasanya kalau dilihat dari anterior view ada beberapa tipe. Yang pertama itu kompresinya ini disebabkan oleh premeatal segment. Jadi ada namanya premeatal segment yang mengkompresi root exit zone atau root entry zone dari saraf 7-8 ini. Ini adalah premeatal segment dari IK, atau mungkin yang kedua tipenya adalah postmeatal segment atau vertebral artery yang berlekuk-lekuk kemudian mengkompresi, atau yang satunya justru PIK yang naik ke atas kemudian dia menekan root entry zone dari saraf 7. Hal ini jika dilihat dari gambaran retrosigmoid, maka kita akan menemukan di daerah ini adalah premeatal segment yang menekan base dari saraf 7 ke 8 ini. Kemudian di sini kita lihat ini postmeatal segment yang menekan base-nya 78. Yang di gambaran E ini yang menekan adalah PIK yang berlekuk-lekuk naik ke atas dan menekan base-nya 78. Di gambaran F ini adalah justru vertebral artery yang looping ke atas dan menekan base-nya. Bagaimana dengan lower neurovascular complex? Di sini maka kita akan bicara tentang PIK, posterior inferior cerebellar artery. Dia berasal dari vertebral artery yang kemudian berjalan inferior dari olive, kemudian berjalan ke posterior di sekitar medula yang biru ini. Dia bisa melewati rostral atau caudal atau di antara rootlets-nya saraf ke-12. Kemudian berjalan lagi ke posterior, bisa di antara vila-vila saraf ke-9, 10, 11 yang orange ini, kemudian berjalan ke belakang. Nah, ini adalah gambaran posterolateral view di mana PIK ini berjalan di antara saraf 9, 10 dan kemudian berjalan ke posterior ke caudal loop. Ini di zoom, yang C ini kita zoom di mana PIK-nya ini berjalan posterior dari rootlets-nya saraf ke-12. Yang D ini adalah lateral view, separuh dari cerebellum diambil, kita lihat PIK-nya ini berjalan melewati rootlets saraf 9 dan 10, kemudian berjalan ke inferior cerebral peduncle. Yang E, ini adalah uvula dan nodulnya ini kita ambil, kita lihat bagaimana PIK ini berjalan melewati cerebellomedullary fissure dan kemudian berjalan di sekitar tonsil. Nah, bagaimana hubungannya PIK ini dengan rootlets dari cranial nerve 9, 10, dan 11? Ini dari Lister tahun 1982, 50 studi dari cerebellopontine angle didapatkan ternyata 42-nya itu terdapat hubungan antara perjalanan PIK ini dengan rootlet-nya 9, 10, 11, di mana ini retrosigmoid view, 16 dari 50 itu PIK itu berjalan di antara saraf ke rootlet saraf ke 11. 13 dari 50 dia berjalan di antara 10 dan 11. 10 dan 11. 10 dari 50 dia berjalan menembus rootlet 10, saraf ke 10. 2 dari 50 dia berjalan di antara 78, kemudian posterior dari 9. Dan 1 dia naik ke atas di antara 78, kemudian menembus antara 9 dan 10. Dan 8 absen, tidak menembus rootlet sama sekali. Nah, tentunya diagnostik non-intervensi sangat diperlukan untuk menegakkan keluhan ini, walaupun sebenarnya secara klinis sudah khas, tetapi MRI diperlukan agar kita bisa mengetahui apakah ada neurovaskuler kontak terhadap saraf tersebut. Nah, MRI juga spesifik squenya, salah satunya ada VISTA namanya, ada T2, T1, bahkan tanpa kontras kita bisa melihat perjalanan arteri ini bisa direkonstruksi sehingga memudahkan saat operasi nanti.
Nah, ini kita bahas satu persatu mengenai trigeminal neuralgia dulu. Kita perhatikan langsung dari pasiennya yang cerita, sehingga nanti teman-teman dokter umum dan residen bisa betul-betul memahami tentang kondisi klinis seperti itu. Ini gusinya itu sakit seperti diiris-iris gitu, yang kanan, atas bawah. Sudah lama 5 tahun kok, tapi 5 tahun saya berobat terus. Atas ini gusi rahang atas sampai rahang bawah. Iya. Sesuai dengan yang luar ini kalau diraba gini ya sakit. Yang paling sering memang 52 dan 53. Saya sakit sudah 8 tahun, sakitnya di sini. Kalau duduk sekarang nggak sakit. Kalau rasanya itu seperti kesetrum, tertusuk-tusuk, panas. Obat yang saya minum karbamazepin sekarang. Biasanya juga dipicu oleh sentuhan atau mengunyah atau sikat gigi. Jadi secara klinis keluhannya itu bisa diprovokasi, bisa membaik, tapi ada juga trigger point-nya dan timing-nya attack-nya itu bisa period, ada remisinya muncul lagi, ada muncul kemudian tidak ada nyeri sama sekali seperti itu. Nah, bagaimana dengan medical management-nya? Biasanya dengan karbamazepin 2x100 akan muncul perbaikan. Nah, kapan kita perlu melakukan tindakan bedah? Sebenarnya jika pasien didapatkan kontrol tidak adekuat dengan medical management, maka sudah menjadi indikasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Apalagi di MRI ditemukan adanya neurovascular contact. Dari literatur juga menunjukkan bahwa 75% biasanya akan gagal dengan medical management. Yang kedua, pasien tolerable terhadap tindakan pembedahan. Nah, tadi di Dr. Agus Tukan menyampaikan kalau memang tidak bisa dilakukan tindakan pembedahan, misalkan menolak atau pasien usia tua, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan pembiusan, makanya tindakan balon compression bisa jadi salah satu opsi. Ini laki-laki 33 tahun dengan keluhan trigeminal neuralgia sisi kiri, didapatkan SCI. Makan sakit, gosok gigi sakit. Sakitnya di sini ya? Ya sakitnya langsung kayak gini. Tersetrum kayak gitu. Dia apa itu? Minum obat ya sekarang lagi. Nah, dari MRI kita tampak ada gambaran suatu SCA yang menekan roots dari cranial nerves 5. MR-nya juga spesifik dengan scan khusus. Kita lihat AP lateral, AP aksial, koronal, posisi lateral park bench, insisinya kurvilinear. Kita buka pelan-pelan insisi dari durameter. Saya percepat sedikit. Setelah itu dilakukan dekompresi CSF pelan-pelan, karena pada dasarnya nanti dengan CSF keluar, maka otaknya akan rileks. Nah, di sini kita akan melewati saraf ke 7 dan 8. Kita lakukan diseksi arachnoid secara tumpul dan tajam. Arteri yang berjalan di arachnoid kita bisa lakukan koagulasi. Nah, setelah itu tampak saraf ke 5 dan ini ada superior vitrusalvin. Kita harus bisa mengevaluasi rostral dan kaudal dari saraf kelima ini. Ini sisi superior tampak ada arteri yang menekan SCA. Kemudian kita pasang teflon atau PTFE, polytetrafluoroethylene. Ini bahan inert yang tidak dimetabolisme tubuh, tidak menimbulkan reaksi inflamasi. Kita masukkan, tujuannya untuk menekan agar pembuluh darahnya itu cukup jauh dari sarafnya, root entry zone dari saraf ini. Setelah kita masukkan, kita yakin bahwa pembuluh darahnya sudah cukup berpindah. Sisi kaudalnya juga kita pasang teflon juga. Kemudian kita pasang beriplas atau lem jaringan untuk memastikan bahwa teflon ini tidak akan berpindah atau lepas. Setelah melakukan pembedahan, Enggak. Ada ya. Bisa senyum Pak. Di maju gitu. Terus ini Pak.
Nah, gitu. Ada sakit? Enggak ya? Oke. Yang harus diketahui terutama untuk residen bedah saraf, dokter bedah saraf tentunya, dan untuk teman-teman dokter umum, bahwa ternyata keluhan seperti ini bisa dilakukan tindakan operasi. Sebab biasanya pasien datang ke kita itu dipikir keluhannya dari gigi, dari rata-rata giginya itu sudah banyak yang dilepas karena dipikir keluhan sakitnya itu dari gigi. Beberapa kasus kita juga menemukan ternyata yang mengkompresi adalah superior petrosal vein, bukan dari arteri. Ini perempuan 52 tahun dengan keluhan trigeminal neuralgia di sisi kanan. MRI-nya memang tidak tampak ada sesuatu yang melakukan mengkompresi sarafnya, tapi karena keluhannya itu khas adalah keluhan trigeminal neuralgia, maka kita dan berespon bagus dengan karbamazepin, tetapi kalau tidak minum sakit dan cenderung untuk makin naik dosis, maka kita lakukan tindakan mikrovaskuler dekompresi. Yang pertama, kita lakukan dekompresi dari CSF, kemudian dilanjutkan dengan diseksi arachnoid secara tajam dan tumpul. Di sini kita lihat ternyata kita dapatkan adanya superior petrosal vein yang menempel cukup dekat di daerah root entry zone dari saraf kelima ini. Jika yang menekan itu adalah suatu vena, ini memerlukan jadi tantangan tersendiri buat kita dokter bedah, karena biasanya cukup sulit untuk melakukan diseksi arachnoid pada vena, sebab selain dindingnya tipis, kadang dengan kita geser sedikit itu bisa menimbulkan perdarahan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Dan kita pastikan setelah ini bisa digeser, di baliknya ini ternyata tidak ada arteri yang menekan atau menempel. Jadi kita pisahkan. Ini lubangnya ini kecil sekali sebenarnya. View-nya itu mungkin hanya sekitar tempat masuknya ini kelihatan besar, tapi padahal sebenarnya itu hanya sekitar setengah sampai 1 cm. Nah, setelah bebas dari perlengketan dengan arachnoid, kita masukkan teflon untuk menghindarkan kontak dengan saraf kelima. Kemudian diberi lem jaringan. Pos tindakan bedah kita evaluasi, nyerinya sudah hilang, kemudian tidak ada defisit neurologis yang muncul. Nah, bagaimana dengan outcome-nya? Jika kita bandingkan antara tindakan perkutaneus, bisa radiofrekuensi, bisa dengan injeksi gliserol atau balon compression, dan tindakan operasi, maka initial sukses rate rata-rata sama, antara 85-98%. Tetapi medium term recurrent rates-nya untuk tindakan pembedahan ini 5-year follow-up-nya itu cukup rendah, 15% saja. Long term recurrent-nya juga cukup rendah jika dibandingkan dengan tindakan yang lain. Dan yang paling utama, komplikasi biasanya sangat ringan dan itu berupa facial numbness. Nah, berikutnya hemifacial spasme. Tidak nyeri, dikontraksi dari otot-otot yang diinervasi oleh saraf ke-7. Treatmentnya bagaimana? Sebenarnya untuk hemifacial spasme ini secara general itu merupakan suatu surgical condition. Jadi memerlukan tindakan bedah, apalagi dari MRI misalkan didapatkan adanya neurovascular contact. Tetapi medikasi bisa kita belikan dengan obat-obatan seperti golongan karbamazepin, benzodiazepin, biasanya clonazepam, baclofen ataupun botulinum toxin injection untuk kasus yang ringan dan tidak frekuen. Nah, seperti ini tadi setelah dilakukan tindakan. Namanya siapa, Bu? Bu saja. Senyum lebar. Pertama, Senyum. Ujung. Angkat alisnya. Angkat alis. Ini nih. Alis. ini tindakan prosedurnya hampir sama dengan tindakan FVD pada terminal neuralgia, tapi ini mengangkatnya ke arah middle neurovascular complex. Posisi pumpen, kita biasa melakukan GoFil linear dengan bukaan yang agak luas, karena memang kita di center pendidikan sehingga diharapkan teman-teman residen bisa betul-betul belajar kompleks vaskuler yang mereka temui.
insisi dura mater, kemudian dekompresi CSF, masuk perlahan. Nah, kita lakukan diseksi dari arachnoid. Nah, di sini kita lihat ada AIK dan juga ada gambaran vertebral arteri yang looping ke atas. Vertebral arteri dan AIK. Kita harus bisa melihat dengan betul permukaan dari brainstem, di mana saraf 7 dan 8 ini keluar dari brainstem. Kemudian kita masukkan teflon sebagai pengganjal, harus cukup optimal. Butuh kesabaran operasinya, tidak bisa gerusa-gerusu, karena kita goyang sedikit bisa mencederai saraf dan pembuluh darah yang ada di dalam. Setelah cukup kuat, cukup banyak, baru kemudian kita pasang lem jaringan. Senyum. Nah, kadang pada beberapa kasus kita bisa menggunakan ICG fluorescent. Ini salah satu kasus yang kita kerjakan, trigeminal neuralgia sisi kiri, kita menggunakan ICG. Waktu itu kita kerjakan dengan posisi supine, dengan harapan retraksi terhadap cerebellum tidak terlalu besar. Prosedurnya sama. Setelah insisi dura mater kita masuk, kita evaluasi, diseksi tajam dan tumpul dari arachnoid. Nah, ini saraf 78. Nah, kita lihat ada kompresi vaskuler yang cukup hebat. Kita masukkan ICG, dan kita lihat ini di root entry zone-nya ini ada vaskuler arteri yang mengkompresi 78. Ini dengan mikroskop khusus. Setelah itu kita lakukan diseksi pelan-pelan, dipasang teflon. Kira-kira sudah cukup tergeser, kita pasang lem jaringan, kemudian kita lakukan evaluasi ulang dengan ICG injeksi. Kita lihat bahwa arterinya sudah berpindah dari root exit zone atau root entry zone dari 7. Nah, outcome-nya bagaimana? Rata-rata kesembuhan tindakan mikrovaskular dekompresi untuk hemifasial spasme itu sekitar 85%. Dari salah satu artikel yang dilakukan oleh Yun tahun 2010, dari 1.174 operasi, follow up 1 tahun terhadap 1.105, cure rate-nya itu 94,1% dengan residual spasme sekitar 5,9%. Komplikasinya antara lain transient hearing loss-nya 2,6%, permanent hearing loss 1,1%, transient facial weakness-nya 7,3%, permanent facial weakness 0,7%, CSF liquid, kebocoran CSF 0,25%, dan cerebellar infarction atau hemorrhage sekitar 0,17%. Jadi cukup aman, cukup efektif untuk menangani hemifasial spasme. Berikutnya tentang glossopharyngeal neuralgia. Nah, ini pasiennya akan cerita. Khas dan unik dan jauh lebih jarang kasusnya dibandingkan dengan trigeminal neuralgia. Yang kiri bisa. Sekarang ganti kanan. Ya. Makan menunya tidak ada masalah. Sakit. Susah yang kanan agak sakit. Mengalami sisi Pindah kiri. pelan pun tidak bisa. Enggak. Coba mengap bilang Tapi kalau kita lihat ada pemberitaan sisi tidak ada. Enggak bilang bilang tidak itu bilang Ini normal. bilang bilang Adanya nyeri yang tajam meliputi distribusi sensori dari 9-10 dan saraf 9-10, mulai dari detik sampai 2 menit, biasanya terlokalisir di sisi posterior lidah, tonsil atau tenggorokan, dan kadang-kadang juga di telinga sisi dalam atau di bawah dari angulus mandibula. Nah, biasanya bisa spontaneus atau bisa juga di-trigger oleh menelan, batuk, menguap, atau ketika kita sentuh sisi belakang dari tenggorokan.
setelah tindakan operasi kita lihat mati Ya, melek. Buat lihat dai melet. ada urologis. Nyeri no mboten? Sekarang ngunyah lah, coba ngunyah. Kemarin kan buat nelen sakit. Oke, ini tekan kedel, langsung kedel. Til. Dan sekarang untuk menelan dia enggak Sakit. Sakit. Nyeri no mboten? kanan. Oh, mesem. Nah, medical manajemennya apa? Sama dengan trigeminal neuralgia, kita bisa juga dengan carbamazepin. Terus kemudian ini pada saat surgerinya kita lihat ternyata pada pasien tadi terdapat kompresi dari pica dan vertebral arteri di rootledge 9 dan 10. Koagulasi dari dura mater. Posisinya sama, lateral part vein pada kasus ini. Kemudian kita lakukan insisi dura. Insisinya agak lebih ke sisi kaudal, dekat ke leher, karena 9, kompleks 9, 10, 11 itu agak ke kaudal. Diseksi arachnoid. Kita lihat ini lower cranial nerve complex. Kita diseksi terus ke arah kaudal. Ini adalah vena dari surface cerebellum yang mengarah ke arah dura mater. Bukan ini yang kompresi, tetapi kita harus telusur terus ke arah kaudal. Sehingga kita dapatkan ini ada pica yang berjalan. Kemudian setelah itu kita tampak juga selain pica ini, di belakangnya itu ada vertebral arteri. Ini vertebral arterinya. Jadi kita diseksi, ini picanya, ini vertebral arteri, kita diseksi terus. Nah, ini vertebral arteri, ini rootledge 9-10, ini adalah picanya. Dan ini kita terus diseksi sampai ke sisi kaudal. Setelah itu baru kemudian kita masukkan teflonnya. Kita tekan sehingga tidak ada kontak rootledge dengan neurovaskular. Ini kita lihat ini sampai gepeng. Rootledge-nya itu sampai gepeng. Gepeng itu pipih. Karena tertekan oleh dua arteri besar ini. Nah, sehingga setelah cukup aman, cukup kuat, kita pasang lem jaringan dari plus. Kemudian kita pastikan tidak ada perdarahan dan kita tutup duranya. Nah, outcome-nya bagaimana? Cure rate-nya untuk tindakan MVD pada glossopharyngeal neuralgia cukup tinggi juga, antara 89 sampai 95% yang dilaporkan oleh Veroli, Gaul, dan Kawashima. Samson bahkan dari 47 pasien yang dilakukan tindakan ini, 46-nya itu complete pain relief, hilang nyerinya. Komplikasinya bisa suara hoarseness atau suaranya hoarse atau serak-serak gitu. Kemudian ada disfagia sekitar 10-33% dari laporan Veroli, Gaul, dan Kawashima. Ada permanent vagal nerve deficit sekitar 6 dari 110, permanent mild facial weakness 1, cerebrospinal fluid leak 1, aseptic meningitis tapi self-limited 2 dari 110. Jadi take home message-nya adalah bahwa tindakan pembedahan untuk trigeminal neuralgia, hemifacial spasmo, dan glossopharyngeal neuralgia ini cukup aman, efektif, dan menunjukkan long-term outcome yang bagus. Kemudian jika kita memiliki pengetahuan tentang patofisiologi dan manajemen yang bagus, akan membuat kita bisa melakukan perawatan yang optimal, termasuk juga decision atau keputusan untuk dilakukan tindakan pembedahan, sehingga pasiennya akan kualitas hidupnya akan meningkat. Nah, terima kasih. Terima kasih, Dr. Aslan. Oh ya, terima kasih, Dr. Heri. Presentasinya cukup baik dan jelas ya, dengan operasinya tadi kita lihat benar-benar jelas, cukup memberikan informatif bagi kita semua. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan, ini ada kuis yang harus kita sampaikan kepada seluruh partisipan. Kami persilahkan host Dr. Zahra Wattoni untuk memberikan kuisnya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Heri dan Dr. Asra. Berikut kita sampaikan akan ada kuis
Di sini ada 3 nomor, dokter. Yang pertama soal cerita, di mana ada seorang wanita 32 tahun mengeluhkan nyeri pada sisi wajah sebelah kiri. Nyeri dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Nyeri hilang timbul bila sedang makan dan berkumur. Riwayat trauma di sangkal. Untuk pertanyaan pertama, struktur apakah yang kemungkinan besar mengalami gangguan? Apakah 1. nervus trigeminus, 2. nervus facialis, 3. nervus glossopharyngeus, 4. musculus orbicularis oculi, ataukah 5. musculus orbicularis oris. Pertanyaan kedua dari soal cerita yang pertama, manakah pernyataan berikut yang benar untuk penanganan kasus tersebut? Yang pertama, tidak perlu dilakukan operasi, cukup dengan obat-obatan. Yang kedua, harus dilakukan operasi apabila terjadi penekanan oleh pembuluh darah. Yang ketiga, cukup dilakukan pemeriksaan CT scan untuk menegakkan diagnosis. Yang keempat, pengobatan hanya bersifat simptomatis atau mengurangi keluhan. Dan kelima, dapat dilakukan tindakan ablatif surgery untuk menghilangkan nyeri. Pertanyaan ketiga, penekanan oleh arteri cerebellaris superior merupakan penyebab tersering pada trigeminal neuralgia, di mana tindakan pembedahan MVD memiliki tingkat keberhasilan sekitar 85 hingga 98%. Benar atau salah? Ya, baik. Terima kasih. Kita beri waktu ya untuk Baik, menjawab, dokter. kemudian juga dikalkulasi oleh panitia. Baik, kita menginjak pada pertanyaan. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik memang. Pertama itu, kapan trigeminal neuralgia itu yang biasanya disebabkan oleh adanya kontak neurovaskuler, tapi ada disebabkan oleh sebab lain. Mungkin pengalaman Dr. Heri, Dr. Agus Aulia, atau Prof. Hafid bisa menerangkan. Apa ada sebab lain penyebab trigeminal neuralgia selain memang adanya konflik penekanan vaskuler? Silakan Dr. Heri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan yang kita kerjakan itu selalu karena neurovaskular kontak, karena kita kebetulan di divisi neurofungsional ya dok ya. Kalau sebenarnya ada penyebab yang lain, makanya perlunya MRI itu untuk melihat ada kelainan yang lain, misalkan tumor atau kelainan vaskuler yang lain, misalkan AVM seperti itu. Dan kasus tumor tentunya bisa menyebabkan keluhan seperti trigeminal neuralgia. Kalau penyebabnya tumor, maka tentunya akan dilakukan tindakan pembedahan, kurang lebih seperti itu. Dan MRI itu sebenarnya sebagai screening juga. Ini ada kelainan yang muncul apa enggak, ada tumor enggak, ada kelainan vaskuler yang muncul atau enggak, atau ada vaskuler kontak yang nempel apa enggak pada root entry zone di saraf kranial itu. Iya, terima kasih. Prof. Hafid. Iya, Dr. Agus Aulia mungkin dulu. Dr. Agus Aulia hadir sebenarnya. Dr. Agus Aulia. Mic-nya enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Mungkin Prof. Hafid, Prof. Hafid. Pengalaman Prof. Lebih banyak selama ini. Iya, untuk nyeri trigeminal, penyebabnya, Prof. Ya, saya kira sudah dijelaskan tadi dengan jelas sekali oleh Dr. Heri bahwa limbahnya memang vaskuler. Ada beberapa kasus karena tumor, ada pernah aneurisma. Jadi memang itu kecil sekali kasusnya seperti itu. Cuma yang saya tekankan memang kepada teman-teman bahwa diagnostik itu selalu dilakukan dengan baik. Lakukanlah diagnostik untuk memastikan ini apa kausanya. Karena untuk trigeminal neuralgia itu kan neuralgia yang lain itu khas. Ya. Mesti ada triggernya ya. Dan seperti ada paroksismal. Ya. Kadang dia ada serangan yang datang berulang, tapi ada periode di mana dia tidak sakit. Jadi kalau continuous sakit terus, harus dicurigai mungkin ada hal yang lain. Gitu. Ya, baik Prof. Kemudian juga pertanyaan cukup, bila di daerah menjumpai kelainan-kelainan seperti ini, kelainan trigeminal neuralgia, kemudian tik facialis dan lain-lain seperti ini, bila misalnya ada dokter umum atau dokter spesialis lain itu disarankan pemeriksaan diagnostiknya itu yang terpilih apa? Apakah CT scan, skala foto, atau MRI yang khusus? Kemudian ada Dr. Widiana, ini kemudian Dr. Wike ini ya, ahli radiologi ya. Mungkin nanti bisa memberikan penjelasan. Mungkin dari Dr. Heri, kira-kira dokter umum bisa menyarankan pemeriksaan apa gitu, yang memang gold standard itu. Silakan. Ya, bagus. Baik, terima kasih dok. Jadi memang kasus ini kan enggak hanya di kota besar saja, tapi mungkin di kota-kota kecil juga ada. Makanya
salah satu tujuan dari tindakan webinar ini adalah untuk memberikan sharing informasi, sharing edukasi dengan teman-teman dokter umum, bahwa teman-teman dokter umum itu juga bisa memberikan medical management terhadap kasus-kasus seperti ini, apalagi teman-teman spesialis saraf. Jadi pertolongan pertamanya, obat apa yang dikasih, kalau tidak membaik maka harus dilakukan tindakan diagnostik seperti yang disarankan oleh Prof. Hafid seperti tadi. Dan diagnostik itu juga ada pilihannya. Nah, nanti akan kita dengarkan Dr. Wige untuk menyampaikan diagnostik yang optimal seperti apa. Tapi yang biasanya kita pilih itu adalah MRI. Dan MRI itu juga tidak bisa sembarangan MRI, tapi ada sekuensnya, ada protokolnya khusus. Nah, seperti itu. Oh iya, terima kasih. Mungkin Dr. Wige ada saran mungkin bagi teman-teman itu memang MRI, mungkin MRI apa gitu, atau pemeriksaan yang lain, ada yang lain memang selain MRI. Dr. Wige mungkin? Oh iya. Iya. Selamat malam. Wah, ya. Terima kasih Dr. Wige. Ya, oke. Terima Silakan. kasih. Ya. Ahli neuroradiologi kita ini. Silakan, Dok. Iya. Jadi untuk singkatnya sebenarnya yang paling bagus memang untuk area neurovaskular kontak di sini menggunakan MRI. Jadi MRI yang terbaik karena dengan MRI ada sekuens-sekuens yang tadi sudah dibilang. Kalau kita ingin tahu adanya suatu penekanan, pertama kita harus tahu siapa yang menyebabkan penekanan tersebut. Apakah itu vaskuler kah atau karena massa yang seperti dijelaskan oleh Prof. Hafid, walaupun secara klinis kita bisa tahu. Maka sekuen yang dibutuhkan di sini adalah T1 weighted contrast, T1, T2, kemudian T1 weighted dengan kontras, dan yang terakhir yang paling penting adalah SSFD, atau kalau yang dibilang Fiesta itu sebenarnya adalah oleh vendor-vendor yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan pakai GE itu namanya Fiesta, kalau pakai Philips itu lain lagi, namanya FAE, pakai Siemens namanya FESP. Tapi kesemuanya itu adalah untuk memastikan gambaran yang lebih detail jelas mengenai saraf-sarafnya itu tadi. Jadi di sini dengan SSFP atau Fiesta yang sudah kita kenal di sini, gambaran dari nerve-nya, cranial nerve itu menjadi gelap, hitam, dark, sementara cerebrospinalnya itu adalah bright. Maka akan terlihat kontrasnya di situ gambarannya. Kalau kita menilai, kita pun juga tidak boleh melihat pada satu potongan saja, aksial, sagittal, koronal, bahkan kita perlu suatu rekonstruksi supaya jelas penyebabnya dari vaskuler mana yang menyebabkan penekanan di situ. Mungkin itu, dokter. Iya, berarti MRI ya, dengan kontras MRI, ya. Iya. Dengan kontras untuk menambahkan untuk tahu penyebabnya yang lain. Iya, mungkin. Jadi Prof. Hafid, Prof. Selama ini gimana, Prof? Pengalaman Prof. Hafid? Monggo, Prof. Volumenya speakernya, Prof. Ya, speakernya, Prof. Ya, diagnostik klinis. Dengar ya, Dr. Asra? Iya, Prof. Iya. Oke, diagnostik klinis yang memastikan. Jadi radiologis itu sebagai tambahan dan untuk diferensial diagnosis. Itu yang penting. Jadi kita sangat memerlukan radiologis untuk memastikan kausanya itu apa. Apa ada enggak fasial, apa kompresi vaskulernya itu. Tapi klinis itu sudah menentukan. Kalaupun di radiologis itu tidak ada ketemu kompresi, tetap indikasi untuk dilakukan tindakan eksplorasi dan mencari kausa kemungkinan kompresi itu. Jadi klinis sangat menentukan. Jadi membiasakan membuat diagnosa klinis itu kalau terbiasa kita, keluhan itu soalnya bervariasi, sangat bervariasi. Pasien itu biasanya datang selain dari dokter saraf, juga dari dokter gigi biasanya. Dan dokter gigi pada umumnya sudah biasa memberi karbamazepin. Nah, tapi kemudian karbamazepin ini tentu ada pengaturan dosis, ada pengaturan observasi, dilihat lama-lama tidak mempan, kadang-kadang penggunaannya tidak tepat sehingga orang itu tetap terganggu. Sehingga indikasi itu sebetulnya yang menentukan kapan dia harus dilakukan tindakan bedah. Kalau dia sudah mengganggu kehidupannya sehari-hari, obatnya tidak mempan atau obatnya sudah menyebabkan keluhan, maka itu sudah harus segera
rujuk ke bedah saraf untuk dibantu dengan dilakukan dekompresi operasi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Karena waktu ini mungkin pertanyaan terakhir ya ini dari Dr. Krishna dari Semarang ini. Ya, pada pelaksanaan operasi itu, apakah yang lebih efektif memang harus selalu dipasang teflon atau hanya dilakukan transposisi vaskuler, Dr. Heri? Ya, ditransposisi atau memang dipasang teflon itu atau dipindah vaskulernya. Apakah itu memungkinkan dan kapan harus dipilih itu? Terima kasih. Silakan Dr. Heri. Baik, terima kasih Dr. Krishna. Beberapa kasus tadi sempat saya kerjakan bersama dengan Dr. Krishna waktu beliau masih residen. Memang banyak beberapa pilihan tindakan operasi itu, bisa dengan dipasang dengan teflon itu atau dilakukan transposisi. Dan saya juga pernah ikut operasi yang dilakukan transposisi, tapi memang transposisi ini kalau menurut saya memang kita harus melakukan diseksi arachnoid terhadap arteri atau vena yang melingkupi cukup panjang karena kita harus menggeser arterinya itu. Selain itu kita harus bisa menggantung arterinya itu, kalau ditransposisi digantung ke dura. Itu saya lihat juga cukup sulit untuk secara teknik dikerjakan. Sementara dengan pemasangan teflon itu kita cukup melakukan diseksi dari arachnoid, kemudian kita ganjel dengan teflon. Setelah itu jika sudah cukup optimal, teflonnya kita pasang biar tidak lepas, kita beri lem jaringan atau beriplast. Dan pilihan untuk dilakukan mana mau melakukan posisi, mana mau melakukan ganjel dengan teflon, ini sebenarnya masing-masing dokter bedah itu memiliki preferensi masing-masing. Iya, terima kasih. Mungkin Prof. Hafid, ya banyak juga beliau melakukan operasi. Silakan Prof. Ya. Ya, terima kasih. Saya kira sudah benar semua yang dikatakan oleh Dr. Heri. Memang pilihannya yang terbaik tentu transposisi, tapi tidak semua bisa dilakukan transposisi. Dr. Heri sudah menerangkan dengan jelas, tergantung letaknya pembuluh darah tadi itu. Ada yang tidak bisa dilakukan transposisi, tapi kebanyakan memang praktisnya itu ya cuma di dekompresi dengan teflon itu tadi, hasilnya sudah cukup baik. Kalau sudah skillnya sudah bagus, selalu diupayakan untuk transposisi. Baik Prof. Ya, jadi mohon maaf banyak pertanyaan tapi waktu sangat terbatas. Jadi mohon nanti bisa dijawab oleh Dr. Heri melalui teks ya, Dr. Heri ya. Baiklah, mungkin dari host silahkan melaporkan hasil question-nya tadi dan mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Heri. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Astra. Berikut kami lampirkan hasil polling. Di sini untuk soal nomor 1. Struktur apakah yang kemungkinan besar mengalami gangguan pada kasus di atas? Terbanyak menjawab nervus trigeminus. Ya, ini saya rasa sudah cukup jelas ya kalau memang nyerinya hilang timbul, kemudian muncul makan, berkumur. Ya. Baik dokter, terima kasih. Untuk soal nomor 2, 69% menjawab harus dilakukan operasi apabila terjadi penekanan oleh pembuluh darah. Ya, jadi kalau memang kita dari diagnostik MRI misalkan didapatkan adanya kompresi dari neurovaskuler, maka akan lebih baik jika kita lakukan tindakan operasi. Karena dengan obat pun juga nanti akan dosis akan naik, belum tentu pasien itu tolerable dengan obat juga. Baik dokter, terima kasih. Untuk 93% menjawab benar bahwa penekanan arteri cerebellaris superior merupakan penyebab tersering pada trigeminal neuralgia, di mana tindakan pembedahan MVD memiliki tingkat keberhasilan sekitar 85 hingga 98%. Ya, betul. Memang betul nih. Ya. Audisinya sudah pintar-pintar berarti menguasai semua ini. Terima kasih penjelasannya, berarti jelas tadi Dr. Heri ya. Sebelum saya akhiri ini ada pertanyaan menarik nih, mungkin untuk Dr. Wike ini ya. Jadi ada satu pertanyaan begini Dr. Wike. Apakah sekuen khusus untuk diagnostik trigeminal neuralgia dapat dilakukan di semua alat MRI? Bagaimana dengan CISS? Terima kasih. Mungkin Dr. Wike bisa menjelaskan ini. Pertanyaan terakhir. Ya. Terima kasih. Bisa, semua alat ada, sudah dilengkapi, hanya penamaannya aja yang beda-beda. Jadi semua bisa dilakukan, hanya mungkin supaya kadang-kadang kan problemnya itu
kayak semacam komunikasi antara klinisi, oh mintanya ini, jadi supaya tahu dari pihak radiologinya arahnya kemana. Tapi untuk semua alat ada, hanya beda nama. Itu Oke, saja. baik. Saya kira jelas ya, MRI semua bisa ya, Dr. Wika ya. Jadi bisa, dokter umum bisa tahu begitu. Iya. Baik, saya kira karena waktu terbatas, terima kasih kepada seluruh pembicara dan seluruh partisipan. Sampai saat ini tadi itu hampir sekitar 900 partisipan yang mengikuti acara ini. Semoga webinar kelas ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya terima kasih dan kami kembalikan kepada host, kan, Dr. Zahra. Baik, terima kasih banyak Dr. Asra. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada para pembicara, panelis, dan juga moderator untuk materi dan diskusi yang sangat interaktif pada malam hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dari serial Neurosurgery Webinar kelas ini. Webinar kita pada malam hari ini didukung sepenuhnya oleh Mercy, Good Quality, Improve Life Quality, dengan 2 produk unggulan yang berkaitan dengan bidang fungsional, yakni Levoben dengan kandungannya levodopa dan benserazid, serta Bamgetol dengan kandungannya carbamazepine. Kami juga mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi post-webinar survei yang di mana link akan dibagikan setelah sesi ini berakhir. Kami harapkan para hadirin bersedia memberikan saran yang membangun demi kelancaran acara ini selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa akan ada giveaway yang menarik yang kami bagikan bagi para peserta yang telah setia mengikuti serial Neurosurgery Webinar Class dengan kehadiran terbanyak dan terlama yang telah terrekap dalam server kami. Jadi kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk terus setia mengikuti acara webinar kelas kami, di mana pada bulan Ramadan ini akan dilaksanakan webinar kelas terakhir esok hari pada hari Jumat pada pukul 20 WIB dengan topik manajemen diversi LCS pada pediatri. Sebelum kami akhiri, kami informasikan juga bahwa sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing yang telah hadirin daftarkan pada saat registrasi. Bagi hadirin yang mungkin terlambat mengikuti webinar kelas malam ini, jangan berkecil hati bahwa materi webinar telah kami rekam dan akan kami upload pada YouTube channel kami, SNAI Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin apabila masih terdapat kekurangan pada acara ini. Jalan-jalan kita ke Padang, pergi bersama sedari pagi. Semoga kita berumur panjang, esok hari webinar lagi. Saya Zahra Watoni, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.